Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Efri. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan pengisian nilai pada e-raport secara offline atau di luar jaringan. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana untuk merencanakan penilaian dan salah satu syarat wajib agar nanti Bapak Ibu bisa mengambil file untuk diisikan secara offline adalah sudah selesainya semua perencanaan, pengetahuan dan keterampilan. Jadi contoh di sini ada jumlah perencanaan terlihat pada tampilan e-raport di bagian awal. Di bagian depan ini Bapak Ibu ditunjukkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam merencanakan, dalam memproses e-raport ini sejauh mana, itu nanti di depan tampilan ini terlihat semua. Yang berwarna hijau berarti sudah dilakukan proses, sedangkan yang berwarna merah ini yang belum dilakukan proses. Kalau di sini belum dilakukan input. Jumlah penilaian dan jumlah perencanaan nanti kalau dilakukan ini harus sama. Bagaimana cara mengambil file? Untuk kita lakukan pengisian dari rumah, pengisian secara offline. Bapak Ibu menuju ke menu download format import. Kita klik download format import. Nah, jika sudah akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung ke kelas, klik pilih kelas untuk yang mau kita ambil filenya, kita klik. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang kita ampu. Ya, di sini contohnya adalah bahasa Jawa. Nah, nanti akan muncul file. Ada 5 file yang akan ditampilkan saat Bapak Ibu klik mata pelajaran ini. Ada format nilai harian untuk pengetahuan, kemudian ada file format nilai keterampilan, file format nilai sikap spiritual, kemudian file format nilai sikap sosial, dan file format nilai PTS dan PAS. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan pengisian secara offline atau di luar jaringan, maka Bapak Ibu nanti klik file-file ini yang mau kita download. Ada 2 pilihan seperti ini Bapak Ibu. Jadi warna biru dan warna kuning. Kalau yang download format kosong itu Bapak Ibu baru mengerjakan awal, artinya masih kosong nilainya. Sedangkan yang warna kuning ini adalah dilakukan setelah kita upload dan ingin mengedit nilainya. Nah, maka ini kita klik download format editnya. Sehingga saat kita mendownload filenya sudah ada nilainya sesuai dengan apa yang tadi kita sudah uploadkan di download format kosong ini. Itu bedanya. Itu Bapak Ibu klik. Berarti kalau awal kita klik download format kosong. Kita tunggu nanti di sebelah kiri ini. Nah, ini akan muncul file Excel. Oke. Terus kita klik lagi download format kosong untuk keterampilan, kita klik. Kemudian di sini nanti di sebelah kiri ini akan muncul ya, FKD bahasa Jawa. Ini maksudnya format KD keterampilan bahasa Jawa. Sedangkan tadi format KD pengetahuan bahasa Jawa. Kita klik yang spiritual juga sama, kita klik. Kemudian ini ada format spiritual. Kemudian kita klik daftar untuk nilai sikap sosial di sini, format sosial, dan yang kelima kita klik. Ini adalah untuk PTS PAS. Begitu setiap kelas. Jika kita mau berganti kelas, kita klik di sini kelasnya, kemudian pindah ke kelas berikutnya, kemudian pilih mata pelajarannya, kita klik. Nah, kalau ini sudah terjadi tadi ada pergerakan. Di sini tadi ada sedikit kedip gitu layar, berarti sudah berpindah ke kelas berikutnya. Begitu seterusnya di kelas-kelas berikutnya sampai kelas terakhir yang Bapak Ibu ampu. 5 format ini download format kosong. Jadi satu kelas Bapak Ibu download 5 format.
Selanjutnya bagaimana mengecek keberadaan file yang kita download itu ada di mana, apalagi jika Bapak Ibu menggunakan fasilitas komputer atau laptop di sekolah, pastinya kita perlu memindahkan ke flash disk hasil downloadan kita. Maka caranya adalah Bapak Ibu bisa klik di salah satu file ini, diklik salah satu file, klik kiri, kemudian show in folder. Kita klik show in folder. Nah, nanti akan ditampilkan file-file yang tadi Bapak Ibu sudah download. Tadi saya contohnya satu kelas 7E bahasa Jawa, nanti ada 5 file ini. Jika ini berada pada laptop bukan milik Bapak Ibu, ingin dipindah ke flash disk, maka ini tinggal kita copy satu persatu ya, pindah ke flash disk Bapak Ibu sekalian. Begitu, ini adalah cara bagaimana kita download. Ini baru download filenya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah dipindah ke flash disk, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian nilainya secara offline. Ya. Kita contohkan, saya membuka adalah pertama yaitu pengetahuan. Kita double klik, ini file yang sudah kita dapatkan tadi, mungkin yang sudah di-download Bapak Ibu dan dipindah ke flash disk, kita double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini dilakukan di luar jaringan secara offline, mungkin di rumah Bapak Ibu, sehingga ini gambarannya yang kita kerjakan saat ini adalah sedang berada di laptop Bapak Ibu sendiri yang tidak ada jaringan yang terhubung dengan server Eraport. Ya. Ini kita klik. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kemudian kita klik enable editing. Kalau seperti ini kita ketik tidak bisa. Ini kita klik enable editing. Nah, kita masukkan. Yang perlu hati-hati Bapak Ibu adalah di sini, karena sistem filenya itu saat kita download itu akan tertarik semua jumlah penilaian yang ada pada perencanaan pengetahuan. Jadi kalau ada 2 perencanaan penilaian, maka di sini kalau kita tarik ke bawah, nah ini yang kedua mana? Yang kedua ada di bawahnya Bapak Ibu. Jadi ini ada P1, ya P1, kemudian ke bawah terus ada P2, kemudian ada penilaian ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah rencana penilaian yang Bapak Ibu buat. Nah, yang perlu hati-hati adalah kadangkala ditemukan file ini P1 kemudian P2 itu tidak urut. Ya, ini jadi UH1 kemudian UH2, UH3 itu kadangkala kita temukan tidak urut. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu hati-hati dalam mengisikan nilainya. Jadi sesuaikan dengan nilai yang ada di daftar Bapak Ibu sesuai dengan UH berapa. Bagaimana kejadiannya jika Bapak Ibu mengisikan bukan KD-nya? Maka nanti si siswa dalam deskripsi rapotnya itu akan berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Jadi jika misalnya ini UH1 yang dimasukkan kok UH2, maka jika siswa tersebut mendapat nilai baik di UH1, ternyata memasukkannya salah di UH2, maka nanti deskripsinya siswa itu baik pada UH2. Nah, gitu. Jadi sebetulnya hanya risikonya seperti itu. Dalam hal rata-rata tetap secara rata-rata raport, tapi secara deskripsi nanti tidak akan menggambarkan kompetensi yang dia miliki. Jadi perlu hati-hati di sini. Ya, jadi UH-nya disesuaikan UH1, UH2 dan UH3 dan seterusnya itu disesuaikan, dibaca baik-baik. Baik, kita ngetikkan seperti biasa mengetikkan Excel 78 misalnya 77 dan seterusnya nggih Bapak Ibu sampai selesai. Nah, jika sudah semua nilai sudah dimasukkan, maka selanjutnya kita klik simpan. Bapak Ibu, seperti biasa kita langsung klik saja simpan. Nah, jadi ini sekali lagi berarti ini kita berada atau mengerjakan pada laptop Bapak Ibu di luar jaringan. Jadi bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dari rumah. Ya, kita simpan. Kemudian berarti otomatis tadi ini file ini masih berada pada flash disk. Ya, jadi sudah di flash disk atau sudah berada pada laptop Bapak Ibu yang belum
terjaring dengan server Eraport. Nah, bagaimana mengirimkan nilai ini ke dalam server Eraport? Tadi file yang sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu atau flash disk yang belum terjaring atau belum terhubung dengan server Eraport, maka harus dipindah dulu atau laptop harus berada pada jaringan Eraport sekolah. Artinya berarti bisa dikirimkan pada saat Bapak Ibu berada di sekolah. Pada saat kita akan mengirim nilai, berarti Bapak Ibu posisinya seperti ini, sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu berada pada jaringan yang terhubung dengan server Eraport. File yang tadi sudah disimpan pada laptop Bapak Ibu atau flash disk Bapak Ibu, maka kita import. Nah, namanya kita import dari laptop ke server melalui jaringan yang ada di sekolah yang sudah terhubung dengan Eraport. Nah, jadi ini berarti kalau bisa membuka Eraport ini artinya Bapak Ibu sudah terhubung dengan Eraport. Nah, ini berarti sudah bisa dilakukan import nilai. Selama Bapak Ibu belum bisa membuka ini, belum bisa membuka tampilan ini, berarti Bapak Ibu itu belum terhubung dengan server Eraport. Jadi belum bisa mengirimkan nilai yang tadi sudah kita simpan. Baik Bapak Ibu, berarti ini sudah terhubung dengan Eraport. Kita klik Bapak Ibu import nilai. Di sini ada import nilai sesuai dengan banyaknya file yang sudah Bapak Ibu download. Dan ini tempatnya adalah masing-masing. Jadi import nilai pengetahuan, import nilai keterampilan juga ada menunya, import nilai sikap spiritual, import nilai sikap sosial, dan import nilai PTS PAS itu sudah ada menunya masing-masing. Dan ini secara otomatis oleh komputer akan ditolak jika tidak sesuai. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengimport nilai pengetahuan masuk ke nilai keterampilan, maka tidak bisa, akan ditolak oleh sistem. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu akan salah file. Jadi kalau tidak bisa diimport, berarti kemungkinan adalah Bapak Ibu meletakkannya atau masuk di tempat import nilai yang berbeda. Baik, tadi saya mencontohkan adalah import nilai pengetahuan. Kita klik import nilai pengetahuan. Nah, kita tampilkan tampilan seperti ini. Bapak Ibu langsung choose file. Ini tidak ada kelas Bapak Ibu, jadi nanti otomatis terbaca oleh sistem file itu di kelas berapa, itu namanya siapa, dia akan otomatis masuk sendiri. Dan dipastikan Bapak Ibu adalah formatnya ini. Nah, jadi format yang Bapak Ibu save itu harus format Excel 97 2003. Dan pada Eraport versi 2.2 ini sudah diperbarui atau sudah disetting sedemikian rupa sehingga file yang kita download itu sudah otomatis 97 2003. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merubah. Ya. Baik, kita klik choose file. Kita cari file yang tadi kita simpan. Bapak Ibu cari file yang akan kita upload. Pengetahuan, maka kita klik pengetahuan. Jadi FKD pengetahuan. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sesuai dengan tadi import nilai pengetahuan, berarti di sini juga filenya juga yang pengetahuan. Yang nama filenya FKD pengetahuan ini. Kita klik, kita open. Nah, nanti akan masuk di sini. Filenya sudah berubah menjadi FKD bahasa Jawa ya, kelas 7G. Nah, ini nanti dia akan otomatis masuk di sesuai sistem yang ada di dalam file Excel tersebut. Kalau sudah, kita upload. Nah, kalau sudah masuk seperti ini artinya berarti file itu sudah tepat, sesuai, dan sudah masuk di dalam tempatnya masing-masing. Kemudian untuk memastikan, maka kita cek sampai ke bawah. Nah, kita cek sampai ke bawah. Nah, ya, kita sudah sampai penuh, sudah tepat, kemudian kita simpan data nilai. Nah, nanti ada pertanyaan, 96 data, jadi sesuai dengan banyaknya siswa, dikalikan banyaknya penilaian. Jadi tadi banyak siswa ada 32, terus ada 3 penilaian, maka di sini tertulis haruslah sesuai dengan jumlah itu. Jadi 96, 32 kali 3 96 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan. Berarti ini berhasil, kita oke.
Nah, kita akan ditampilkan tampilan awal format import nilai pengetahuan. Begitu Bapak Ibu, seterusnya sampai ke import nilai PTS dan PAS, tekniknya sama, ya, caranya juga sama. Nah, dan sekian untuk tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.